Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai existing kelemahan atau permasalahan ASN pada saat ini. Salah satunya yaitu pengawasan penerapan netralitas sistem merit manajemen ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saskia Yuliana Kiki dengan NIM 30. Lalu ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Amanatul Isnaini dengan absen 28. Pengawasan sistem merit ASN itu sudahkah efektif atau belum sih? Di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amanatul. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin untuk menjelaskan mengenai sistem merit ASN tersebut. Jadi, sistem merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditetapkan, dipromosikan, dan dipensiunkan sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi. Lalu penerapan sistem merit yang diberlakukan untuk meningkatkan kualitas organisasi pemerintahan dengan sasaran SDM, yaitu ASN sebagai aktor utama organisasi yang menjalankan berbagai tugas secara langsung. Tentu membutuhkan adanya evaluasi dan monitoring. Hal ini sangat penting karena untuk menunjang sistem merit agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan mencegah adanya pelanggaran peraturan. KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara selaku lembaga struktural di bawah Presiden berfungsi untuk melakukan monitoring atau pengawasan penerapan sistem merit. Selain evaluasi, tentu pengawasan berjalan sistem merit tidak lepas dari perhatian agar tetap terdapat kontrol sehingga dapat memperoleh data dan umpan balik yang nyata. Lalu ada pengawasan dan penerapan sanksi yang kuat menjadi kunci dalam mengantisipasi persoalan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi efektif dari semua lembaga yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk menangani masalah netralitas ASN. Baik, dari yang telah sudah Saskia jelaskan, apakah Anda dapat memberikan satu contoh yang dimana sistem merit ASN itu tadi sudah tercapai? Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh pada berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pada pemilu di tahun 2019 lalu itu terdapat 914 temuan dan 85 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah tersebut itu ada 4 kasus yang diproses, 101 dinilai bukan pelanggaran, dan 894 itu diberikan rekomendasi. Lalu yang kedua itu contohnya ada pada pemilu di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang dimana terdapat 2034 ASN yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran netralitas. Dari jumlah tersebut terdapat 1.596 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi, dan 1.373 diantaranya telah dieksekusi oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Baik, dari penjelasan yang saudara Saskia berikan tadi, berarti sistem merit ASN ini tuh belum efektif karena masih belum adanya pembentukan tim penilaian dari masing-masing instansi pemerintah, dan juga masih ada banyak yang melanggar netralitas ASN tersebut. Oke, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwasanya pengawasan sistem merit ASN ini itu kan belum efektif. Nah, lalu adakah tantangan ke depan yang perlu mendapatkan perhatian lebih bagi perbaikan manajemen ASN tersebut? Ya, mungkin ya ada sekitar 7 poin yang dimana itu untuk perbaikan manajemen ASN. Yang pertama yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi penerapan sistem merit dalam manajemen SDM ASN. Yang kedua ada pendekatan
human capital dalam manajemen ASN. Yang ketiga yaitu netralitas, independensi, dan kemandirian pegawai ASN. Lalu ada juga penegakan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN secara tegas. Karena pelanggaran netralisasi ASN itu kan melanggar dari kode etik. Lalu ada yang selanjutnya itu penerapan sistem manajemen kinerja secara konsisten. Yang keenam, peningkatan kapasitas perumusan dan implementasi kebijakan, dan yang poin yang terakhir yaitu perluasan e-government melalui penggunaan TI dalam manajemen birokrasi. Oke, dari sekian penjelasan yang telah saudara Saskia berikan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sistem merit ASN ini itu masih belum berjalan dengan efektif karena masih adanya beberapa yang melakukan pelanggaran netralitas, dan juga masih belum adanya pembentukan tim penilaian dari masing-masing instansi pemerintah. Lalu sehingga perlu diadakannya perbaikan manajemen ASN yang dimana sudah dijelaskan pada 7 poin tersebut yang telah saudara Saskia jelaskan tadi. Salah satunya adalah penegakan kode etik. Betul sekali. Itu saja yang bisa kita berdua sampaikan mengenai pengawasan penerapan netralitas sistem merit manajemen ASN. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know